Beberapa hari ini perhatian masyarakat Jakarta sedang teralihkan pada persiapan jelang pemilu kada putaran kedua. Terlebih lagi pasca pemanggilan Raja Dangdut Rhoma Irama, Ketua Panwaslu Ramdan Syah. Keberanian Ramdan Syah dengan lembaga yang dipimpinnya pun menjadi sorotan. Sebenarnya siapakah Ramdan Syah dan bagaimana sepak terjangnya di dunia politik? Berikut liputannya. Ramdan Syah memulai kiprahnya dalam pesta demokrasi warga Jakarta sebagai pengawas Kecamatan Koja, Jakarta Utara di tahun 2004. Kemudian, setelah menjabat sebagai Ketua Panwaslu Kada DKI periode 2008-2009, Ramdan Syah kembali dipercaya sebagai Ketua untuk periode 2011-2012. Kini, nama dan wajahnya kerap muncul di berbagai media massa. Wawancara dan undangan dialog di berbagai televisi memenuhi jadwalnya terkait pelaksanaan pemilu kada DKI 2012. Terlebih lagi, setelah ceramah yang diduga berbau sara yang dilakukan Raja Dangdut Rhoma Irama. Pemanggilan terhadap Rhoma membuat pria ini ikut muncul di berbagai media infotainment. Namun, di luar pemilu kada, tak banyak orang yang tahu bahwa alumnus Universitas Indonesia ini seorang mantan aktivis kampus dan organisasi kemahasiswaan di zamannya. Di balik kacamatanya, Ramdan Syah juga dikenal humoris dan berjiwa seni tinggi. Sejumlah buku pun ia tulis, termasuk puisi-puisi spontanitasnya yang cerdas namun menggelitik. Malam ini, sosok yang sedang menjadi banyak sorotan menjelang pemilu kada putaran kedua akan hadir dalam segala kesederhanaannya. Tim Liputan, JAK TV. Dan untuk lebih mengenal sosok Ketua Panwaslu DKI Ramdan Syah, rekan kami Ajeng Rahayu telah bersama beliau di kediamannya. Dan langsung saja kita bergabung dengan Ajeng. Silakan Ajeng dengan laporan Anda. Bang, sini berhenti sebentar. Saya di sini rumahnya nih. Nih Bang, makasih ya. Nah pemirsa, selamat malam kembali dalam dialog Ada Apa Berita Malam, dan kali ini saya sudah berada di kawasan Lagoa, Jakarta Utara, dan tepat di belakang saya adalah kediaman dari Ketua Panwaslu DKI Jakarta Ramdan Syah. Dan ingin tahu bagaimana keseharian Ramdan Syah di kediamannya? Ikuti dialog Ada Apa Berita Malam ini. Misi, Pak, ini benar rumahnya Pak Ramdan Syah? Iya, ada apa-apanya? Oh ya, makasih. Permisi, assalamualaikum. Nah pemirsa, di sini sudah ada Bang Ramdan dan tampaknya lagi sibuk nih. Ayo Bang. Assalamualaikum, apa kabar nih? Dari JAK TV. Ganggu nggak nih kita datang ke sini? Memang lagi pada ngapain ya? Pada ngobrol aja sama Nah, malam hari ini kita boleh dong ngobrol-ngobrol dengan pemirsa JAK TV di rumah di sini. Iya, oke, bisa minta mikrofonnya, makasih. Nah, kita bisa ngobrol di sini. Iya, tadi ngerasain beca di sini. Oh. Saya punya 10 beca, punya ojek sepeda juga ada 11 dulu. Oke, nah, kita bisa ngobrol di sini sembari diri atau duduk nih duduk, enaknya? boleh. Maksudnya minta bangku ini. Nih. Oke, makasih. Gimana? Iya, nih Bang Ramdan Syah nih kalau belakangan kan muncul banyak di media massa ya. Nah juga sih kalau muncul cuma kebetulan aja itu. Oke, nah di luar kesehariannya sebagai Ketua Panwaslu ya, kalau di rumah nih sepertinya banyak sekali usaha nih. Ya. Usaha apa aja yang ada di sini? Nih ada rental komputer, kemudian di sini juga ada counter handphone gitu, pulsa. Sebenarnya apa ya, usaha ini kan dulu sejak waktu saya kuliah, dulu waktu saya di UI dulu saya kan S1 saya di kriminologi, kemudian di sastra Arab, kemudian di UI itu 3 gelar ya. Waktu sambil ngajar saya kebetulan usaha batik Pekalongan. Jadi pulang ngajar itu saya habis ngajar anak-anak S1 gitu, saya bawa gembolan, isinya itu batik Pekalongan. Saya keliling masuk ke kelas-kelas, bukan kelas ya, fakultas jurusan-jurusan jualan batik. Jadi jualan batik Pekalongan. Terus pada masa kuliah? Waktu ngajar. Waktu Waktu kuliah kebanyakan aktivitasnya itu cuma ini, jadi aktivis.
Oh, jadi aktivis. Jadi Nah, aktivis di UI dulu, ketua ospek UI, ketua teater, wakil ketua teater, ketua silat Sinlamba UI, kemudian juga ketua ospek seluruh UI tahun 94 dulu. nah, Bang Ramdan sendiri aslinya dari mana sih? Ini Betawi atau dari luar Jakarta Saya sebenarnya? bingung juga ya, itu ada istri saya, itu namanya Suci. Oh, yang mana istrinya? Suci sini, Suci, ini Yuni namanya. Ibu, silakan Yuni sini, di Ibu. sini. Ini Yuni. Ah, ini namanya Yuni Oh, ini Apriani, pemirsa, istri ini saya. adalah istri dari Bang Ramdan. Ah, ini istri Kemudian saya. ini ada anak-anaknya juga. Nah, yang ini kelahiran mau tanya sukunya apa nih? Suci sini, Suci. Ini Suci. Ini sebenarnya singkatan. Namanya Suci. Ramdhani Urbaningrum. Mana Yang ini? ini Urbaningrum. namanya Suci. Suci Ramdhani Urbaningrum. Kenapa disebut Suci? Karena dia Sukabumi, saya Cianjur, jadi Ah. Suci. Pemirsa, ada yang Ah. unik dari Bang Ramdan nih. Anaknya yang pertama ya, putri pertama. Iya, ini Suci. Ya, bernama Suci. Itu singkatan dari Sukabumi, dari ya. istrinya Bang Ramdan dan Cianjur, asli. Suci. Cuman Makasih, karena Bang saya Ramdan, keluarga saya dari Palembang juga, Hmm. saya cuma khawatir. Tadi saya memakai nama Panci, Palembang Cianjur, tapi nggak enak, saya nggak tega. Nah, saya udah namanya Panci, akhirnya saya ganti Suci lah. Oke nih, pemirsa, sudah kelihatan nih humorisnya dari Bang Ramdan nih kelihatan ya. Iya. Oke, Bang, kita duduk lagi nih. Boleh, Ibu boleh. boleh duduk di Boleh. sini sekalian. Itu juga ngobrol ada bareng sama kita. panwas saya kebetulan lagi pada di sini, itu ada apa Rahmat. Oh, ini dari lagi pada- Panwaslunya ya? Ya, lagi pada mampir Oke. kemarin. Nah, Ya Mbak Ajeng, ada apa? iya, ini kita ngobrol soal rumah Bang Ramdan sendiri. Ya. Ini kan kita biasanya melihat Bang Ramdan di televisi, Ah. di media massa, tapi nggak banyak orang yang tahu siapa sih Bang Ramdan sebenarnya dengan rumahnya begitu sederhana. Ini banyak Iya. sekali. Iya. Ada rental, ada counter voucher gitu kan. Iya, karena dulu, Kenapa sih kok bisa Betul. sebagai wirausaha itu tertarik kenapa? dulu sampai sekarang saya itu wirausaha karena sejak tahun 96 setelah saya lulus setelah saya di UI, saya berkarir di HMI di di pengurus besar HMI. Di sana saya tahun 1996 saja sudah membawa 60 orang ketua-ketua HMI cabang se-Indonesia itu pergi namanya kegiatan seminggu di Malaysia Singapura terkait dengan namanya nama kegiatan entrepreneurship. Jadi kita sudah melakukan kegiatan wirausaha di Malaysia itu 4 hari, di Singapurnya itu 3 hari. Kita melakukan studi banding ke Ministry of National Development of Singapore, misalnya, kemudian kita ke Kementerian Wirausaha di Malaysia juga, itu kita lakukan di sana. Kemudian sejak saya memimpin teman-teman HMI kewirausahaan, saya ikut lagi yang namanya Young Entrepreneur Congress di Singapura. Banyak Kemudian sekali ya kegiatannya. iya, kemudian kegiatan lainnya lagi saya ikut menjadi pembicara sampai hari ini, namanya LK1, LK2, LK3 HMI, lebih banyak pada entrepreneurship. Oke. Bukan bicara politik, Nah. karena biasanya saya mau ngomong politik tapi Banyak bicara sekali entrepreneurship. kegiatan yang diikuti semasa muda. Bisa ketemu ibu ini gimana ceritanya? Nah, ini yang repot. Ini bocor ini kalau gitu nih. Istri saya ketemu di stasiun kereta kebetulan. Oh, ketemunya di stasiun Nah, kereta ya? Oke. Stasiun kereta. Saya mau tahu nih, namanya ibu siapa, Bu? Yuni Apriani. Siapa? Yuni Apriani. Ketemu di Di stasiun kereta GTB. Oke, itu ceritanya sedang apa? Kok bisa ketemu di stasiun kereta? Sebenarnya kita udah satu hati ini. Saya sama-sama kopasga dengan beliau. Komando pasukan gigi agak tanggal. Jadi saya sama istri giginya tanggal, dia juga tanggal. Sehati ternyata. Sampai gigi pun sehati kita. Segigi rupanya. Nih, Ibu, saya mau tanya. Bang Ramdan ini kalau di rumah kayak gimana sih, Bu? Ya gitu aja, ya gimana. Selebor ya, Bu. Label. Coba ibu cuek, tapi Iya. perhatian Bu terhadap keluarga. Alhamdulillah sih. Terus biasanya selain di rumah ada apa? Selain di luar kantor, di rumah tuh ngapain aja selain Ya paling ngetik, nulis, kayak gitu-gitu aja. kalau soal masakan nih? Ini kan lagi Ramadan nih, sahur buka. Jarang buka di rumah. Makanan favorit dari mana? Bakwan ya. Tuhan. Bakwan dia kalau masak aja sayur asem, nah orang Sunda kan dia. Nah, sekarang nih kan Bang Ramdan pas pemilu kada DKI tahun ini sibuk sekali di luar gitu kan. Berarti di dalam rumah nih gimana? Apakah waktunya kurang gitu Ya kan? kurang lah pasti. Iya. Cuma 2 kali ya saya buka puasa. Nggak pernah buka, nggak pernah 2 kali. Jarang di rumah ya? Jarang. Terus menyiasatinya
pasti ada kerinduan tersendiri ya. Masih biasa. Menyiasatinya menyiasati dari ketidakhadiran Bang Ramdan di rumah itu ngapain Ada aja? anak-anak saya juga ini ngerjain ini kadang rental. Oke. Nah, kalau menurut Ibu sendiri apa sih yang tertarik dari bagian apanya gitu? Dari sosok yang mananya gitu? Bingung. Sebenarnya tadi dia udah bilang kita satu hati segigi bahkan bukan satu lagi gitu kan ini ya. Iya. Apanya ya biasa. Apanya sih? Terserah jawabannya sendiri. Pokoknya sudah cinta mati ya, Bu. Mungkin sampai mati ini ya Allah. Oke, kita ke karirnya Bang Ramdan Ya. sendiri. Setelah di kampus, di UI, ikut HMI juga gitu. Kemudian kok bisa sampai jadi Panwaslu gitu kan? Ceritanya gimana perjalanan karir ini diawali dari mana? Kebetulan saya background saya peneliti ya. Saya di UI itu bekerja di Pusat Penelitian Kesehatan UI dari tahun 96 sampai tahun 2003. Saya bekerja sebagai associate researcher di sana. Penelitian saya lebih banyak pada behavior surveillance survey di kalangan mereka yang berisiko tinggi terkena HIV/AIDS. Itu saya hampir 26 provinsi saya sudah kunjungi hanya untuk meneliti sentinel di mana mereka yang berisiko terkena HIV. Kemudian saya juga bekerja membantu Pusat Kajian Politik UI, Puskapol, di FISIP UI di sana. Dari penelitian saya ini hampir sama, beberapa daerah saya kunjungi dari Aceh sampai kemudian Papua. Itu kemudian saya jadi Panwaslu itu pada tahun berapa? Sebenarnya ketika tahun 98, 99 waktu itu tepatnya ya, pada pemilu tahun itu pertama kali direformasi saya pertama kali volunteernya PBHMI, volunteer relawan PBHMI, kita bikin namanya pengawasan pemilu 2099. Nah tahun 2004 ketika saya memulai kegiatan lebih awal ya, jadi saya membuat kegiatan bisnis gitu kan, sambil jalan saya jadi toke beca, sepeda, jualan lapak koran, saya agen koran. Nah tahun 2004 saya mulai dari Panwascam. Masih banyak cerita-cerita lagi Oh, ya. iya. Selain kegiatan-kegiatan tadi, oke, tapi kita break dulu nih Bang. Padahal Nanti mau baru ngomong kita lanjutin Panwascam, lagi. Ya pemirsa, masih dalam dialog Ada Apa Berita Malam, dan sebelumnya bagi Anda pemirsa yang tergabung dalam sebuah komunitas atau sedang mengadakan acara yang ingin kami liput, bisa mention kami di Twitter @JakTVNews. Dan masih dalam perbincangan dengan Bang Ramdan Syah, kita balik lagi nih soal gimana sih kok bisa tahu-tahu di Panwaslu Bang, gini kan. Tadi sudah diceritakan awal karirnya di Panwaslu, kemudian pada tahun 2011-2012 kembali terpilih menjadi ketua Panwaslu juga gitu kan. Nah ini apa sih Bang suka dukanya menjadi ketua Panwaslu itu, gimana kerjaannya tuh? Sebenarnya karena instingnya dari awal saya insting jadi politisi sebenarnya, tapi politisi kan tidak harus masuk dalam partai politik. Jadi politisi itu kan bisa saja kemudian di lembaga seperti KPU maupun Panwas. Artinya kita bisa menjadi politisi, karena saya terus terang terkait dengan politisi ini kita balik pada yang namanya Madinatul Fadilah Ibnu Farabi, misalkan menjelaskan bahwa kalau mau terjun ke politik yang pertama tentang jiwa, beresin dulu jiwanya. Jiwanya beres, maka kemudian beresi keluarganya. Setelah keluarga beres, maka bisa memberesi yang namanya masyarakat. Tetapi kalau jiwanya nggak beres, tidak bermoral, maka yakinlah bangsa dan negara ini akan hancur. Ketika kita selesai dengan urusan jiwa, dengan keluarga juga selesai, tidak ada lagi urusan bikin ngomongin perut, di dapur juga masak apa, artinya kita bikin usaha ya. Saya dapat pepatah loh dari dosen saya yang saya hormati. Jadi kalau punya uang pasti berpolitik, tapi kalau orang berpolitik belum tentu punya uang. Jadi itu yang saya ingat persis. Jadi kalau orang punya uang pasti berpolitik, tapi kalau orang berpolitik belum tentu punya uang. Nah ini yang kemudian akhirnya saya mulai usaha dulu, dagang, kemudian tadi saya jualan batik, kemudian saya bisa terjun ke politik, menjadi politisi. Itulah yang kemudian saya ikuti jejak-jejak dari nasihatnya Ibnu Farabi dalam Madinatul Fadilah. Jadi artinya keluarga, jiwa, baru kemudian Anda boleh kemudian terjun. Jangan nyari duit di politik. Oke, jangan nyari duit.